Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 407. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat berikutnya, leluhur masing-masing divisi memimpin para pemimpin senior dan murid dari setiap divisi untuk terbang menuruni perahu roh dan tersebar di alun-alun Tiangong yang besar. Melihat ke bawah dari langit, tetapi melihat alun-alun yang gelap di alun-alun, pemandangannya sangat spektakuler. Yuan Fengjun terbang di ketinggian rendah, dan ikatan merah cerah muncul dari cincin semesta, dan karpet merah tersebar di 9.999 anak tangga menuju istana. Pada saat ini, Dan Taiyu dan Tan Tai Xuanzong, ayah dan anak, berhenti di bawah tangga. Di belakang ayah dan anak adalah nenek moyang dari berbagai divisi. Di belakang leluhur adalah kepala, penatua, dan diaken dari 10 divisi gerbang suci. Kemudian, kepala berbagai divisi dari pintu abadi. Akhirnya, itu adalah murid gerbang dalam dan luar. Tapi Tan Yun berdiri dengan tenang di depan Dan Taiyu dan Dan Tai Xuanzong. Wow! Yu Wenfeng bangkit dari alun-alun dan berdiri di kehampaan sejauh ribuan kaki. Dia tampak serius dan berkata bahwa suaranya melekat di telinga semua orang untuk waktu yang lama. Hari ini adalah Huang Fu Seng Songku, upacara paling agung setiap 3.000 tahun. Karena, setiap 3.000 tahun, Kaisar Huang Fu Seng Song saya akan melahirkan penguasa baru, dan ini masih terjadi sampai sekarang. Penatua penegak hukum mengumumkan bahwa upacara kenaikan tahta Tan Yun telah resmi dimulai. Setelah pidato, Yu Wenfeng berteriak, sampai ke murid eksternal, sampai ke leluhur dari semua divisi, dan bahkan para leluhur sebelumnya, berlutut bersama. Pada saat ini, Dan Taiyu tampak bersemangat, menekuk punggungnya, menekuk lututnya dan berlutut di belakang Tan Yun. Suara yang lama terdengar, Dan Taiyu, pemimpin ke-15 Huang Fu Seng Song, menyambut pemimpin ke-17 ke atas tahta. Dan Tai Xuanzong menatap punggung Tan Yun. Air mata berkedip di matanya. Dia tersenyum dan menangis, berlutut, dan mengeluarkan teriakan yang menggerahkan. Dan Tai Xuanzong, Patriark ke-16 Huang Fu Seng Song, menyambut Patriark ke-17 ke atas tahta. Pada saat ini, suara Yuan Fengjun terdengar di langit, Patriark Tan Yun, naik ke istana surgawi. Angin kencang menerbangkan rambut Tan Yun, membuat suara berburu jubahnya. Dia tampak kedinginan, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai berjalan dengan mantap menaiki tangga menuju istana surgawi. Dia berjalan dengan sangat mantap. Sama seperti dia telah berjuang selangkah demi selangkah dalam menghadapi pembunuhan tanpa akhir sejak dia memasuki murid eksternal. Dia berjalan sangat lambat. Dia ingin semua orang yang mempertanyakan, mempermalukan, menghina, atau ingin bunuh diri, berlutut, menatap diri sendiri, dan naik ke posisi penguasa yang mereka inginkan tetapi tidak bisa. Bawahan berkunjung ke Patriark. Ketika Tan Yun sedang berjalan, nenek moyang dari semua divisi mulai sujud. Bawahan menghormati Patriark. Kemudian, nenek moyang dari semua divisi membungkuk. Tidak sampai tingkat tinggi dari setiap divisi membungkuk, lebih dari 7 juta murid berbicara dengan satu suara, dan semburan suara menyebar dan menyapu awan. Murid itu melihat tuannya. Murid itu melihat tuannya. 9.999 langkah, Tan Yun berjalan selama setengah jam. Selama setengah jam ini, suara, melihat Patriark, dari banyak pemimpin senior dan murid tidak pernah berhenti. Untuk saat ini, jangan bicara tentang bagaimana para pemimpin sekte senior memandang Tan Yun naik tahta. Di hati para murid yang berlutut, Tan Yun, Patriark baru, adalah pria legendaris. Karena Tan Yun muda, hanya butuh waktu kurang dari 40 tahun untuk memasuki sekte tersebut. Dari murid luar yang rendah hati, dengan keajaiban di sepanjang jalan, dia naik ke posisi Patriark muda 9 tahun yang lalu. Sampai hari ini,
Setelah mencapai hasil positif dan berhasil menjadi tuan dari pegunungan hukuman surgawi, salah satu dari 3 sekte kuno. Pada saat ini, Mu Mengyi yang berlutut, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian telah menangis kegirangan. Karena mereka bertiga menemani Tan Yun hampir sepanjang jalan, selangkah demi selangkah, hingga Tan Yun mencapai seperti sekarang ini. Di antara mereka bertiga, Mu Mengyi, dia bahkan meneteskan air mata sambil tersenyum, karena dia merekrut Tan Yun dari kota Wang Yue yang tidak jelas ke dalam sekte Huangfu. Setelah Tan Yun naik ke istana surga, Yu Wenfeng berkata, "Tuan Tan Yun, beri penghormatan kepada leluhur sekte." Setelah itu, Yu Wenfeng melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, pintu tertutup istana surgawi mengaum. Dibuka di kedua sisi. Namun di dalam istana berdiri sebuah patung setinggi 300 kaki. Patung lelaki tua, yang berusia sekitar 80 tahun, terlihat baik, tetapi mengungkapkan ambisi besar di matanya, adalah Grandmaster Huangfu Shengzong, Huangfu Lingqiao. Tan Yun menghadap patung itu, membungkuk sedikit, dan berkata dengan keras, "Junior Tan Yun, saya telah melihat Grandmaster. Saya berjanji, saya akan membiarkan Huangfu Shengzong yang didirikan oleh Anda menyingkirkan status sekte yang menurun dan membiarkan kekuatan Huangfu Shengzong melampaui puncaknya. Hukuman surga untuk kota terkenal. Tidak ada yang berani menyinggung Huangfu Shengzong." Mendengar pidato itu, para murid tampak bersemangat dan berkata, "Patriark itu kuat." Berdiri di udara, Yuan Fengjun memberi isyarat agar semua orang diam. Dia berkata dengan suara keras, "Sekarang tetua penegak hukum mengumumkan bahwa tolong ambil alih dan serahkan perintah Patriark." Setelah mendengar ini, Tan Tai Xuanzong, yang berlutut, bangkit dan jatuh di depan Tan Yun. Memegang token coklat yang diukir dengan kata, "Patriark," di tangannya, dia ingin berlutut di depan Tan Yun. Ketika Tan Yun ingin menghentikannya, Tan Tai Xuanzong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini adalah aturan untuk penyerahan raja. Aku harus berlutut." Saat dia berbicara, Xuanzong dari Dantai berlutut di depan Tan Yun dengan tanda Patriark. Tan Yun mengangguk dan meraih token itu. Dia merasa berat. Dia tahu bahwa token itu bukan hanya simbol Patriark. Lebih dari sebuah tanggung jawab. Setelah mengumpulkan token, Tan Yun membantu Dantai Xuanzong dan berkata, "Terima kasih atas kultivasimu." Dantai Xuanzong tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan mengecewakanku. Huangfu Shengzong telah memberikannya padamu." Ketika dia menoleh dan terbang ke alun-alun, tidak ada seorang pun kecuali Tan Yun yang menemukannya. Dantai Xuanzong meninggalkan air mata. Pada saat ini, tidak ada yang mengerti suasana hatinya yang kompleks. Dia ambisius, tapi dia akan meninggalkan kantor. Apakah dia sedih? Tentu saja menyedihkan, karena dia telah membayar terlalu banyak untuk Huangfu Shengzong. Pada saat yang sama, dia juga senang bahwa posisi Patriark bisa berada di tangan Tan Yun dan calon menantunya. Pada saat ini, Yu Wenfeng, yang berdiri di udara, tampak serius dan berkata, "Sekarang semuanya, dengarkan instruksi dari Patriark." Semua murid dan pemimpin senior masih berlutut. Tan Yun menatap orang-orang di bawah panggung, menatap Mu Mengyi dan berbisik, "Instruksi akan dikecualikan. Namun, saya ingin berterima kasih kepada satu orang di sini." Tepat ketika semua orang menebak Tan Yun dan siapa yang harus berterima kasih, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat Mu Meng menangis di tempat. Tapi melihat perasaan tulus Tan Yun, dia berkata, "Dialah yang membawaku ke Huangfu Shengzong." Tan Yun berhenti, dan kilatan niat membunuh keluar dari mata bintangnya, dan dia berkata dengan keras dan tegas, "Pada saat yang sama, Master Sekte ini juga berterima kasih kepada musuh yang telah dibunuh oleh Master Sekte ini sepanjang jalan. Tanpa musuh-musuh ini, Master Sekte ini tidak akan berlatih siang dan malam dalam kesulitan. Terlebih lagi, saya juga menyarankan beberapa orang untuk menghentikan orang-orang yang berkomplot melawan saya dan berbalik." Semua orang mendengar bahwa semua murid dan pemimpin senior yang bukan mata-mata bertekad untuk tidak membicarakan Tan Yun di belakangnya di masa depan. Tidak lagi melawan Tan Yun. Mereka telah mengenali situasi saat ini. Sekarang Tan Yun telah menjadi pemimpin sekte dan merupakan penghormatan dari sekte suci Huangfu.
Mereka tahu bahwa dengan temperamen Tan Yun, jika mereka tidak menyerah, mereka tidak akan jauh dari kematian. Banyak mata-mata yang hormat di muka, dan hanya mereka yang tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Tan Yun menatap kerumunan dan berkata tanpa ragu, "Patriark ini, baru saja naik tahta, masih banyak hal yang tidak aku mengerti. Oleh karena itu, Patriark tua yang masuk akan membantuku di masa depan." Perintah Patriark yang masuk adalah perintah Patriark. Mereka yang melanggar perintah tidak akan dimaafkan. Apakah Anda mengerti? Tan Yun menggigit sangat keras ketika dia mengucapkan kata, "bunuh tanpa amnesti." Saat ini, Tan Yun tidak merinci ulang serangkaian aturan sekte. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tahu ini bukan waktunya. Dia memutuskan bahwa setelah semua mata-mata sekte diberantas, dia akan menyatukan 10 divisi dan mengatur ulang sekte. Bawahan mengerti. Para pemimpin senior dari masing-masing divisi tampaknya cukup hormat. "Saya mengerti." Semua murid berteriak serempak. "Ya," Tan Yun mengangguk puas, dan segera berkata tanpa ragu, "Murid bijak Huang Futing Feng, Kesini, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Kepala Naga Baili, Xiao Qingxuan, Tukau Jun, Tian Xiang, Zuru Olin, 9 murid ini, mulai sekarang dia akan melepaskan diri dari divisi aslinya dan menjadi murid dari divisi berjasa Gerbang Suci." Ke-9 orang mendengar pidato itu dan mengucapkan terima kasih kepada Tan Yun dengan penuh semangat. Sebaliknya, manajemen senior dari atasan mereka tidak mempermasalahkan langkah Tan Yun. "Bangun!" Tan Yun meminta ke-9 orang itu untuk berdiri di belakangnya dan berkata dengan lemah, "Aku terluka, jadi aku tidak akan berkata apa-apa lagi." Semuanya mundur. Mendengar pidato itu, 8 leluhur agung dari 8 divisi yang semuanya kehilangan tangan kanannya, masing-masing memimpin sekelompok leluhur dari divisi mereka sendiri untuk terbang menjauh dari lapangan Tiangong. Kemudian, tingkat tinggi dari setiap divisi naik ke perahu roh dan terbang bersama banyak murid. Pada saat ini, di alun-alun Tiangong, selain ayah dan putra Dan Taiyu dan Dan Tai Xuanzong, ada 22 leluhur penegak hukum di alam ilahi dan para tetua penegak hukum agung dari Gerbang Suci. Ada sederet divisi berjasa dari Gerbang Suci, Sen Subing, Sen Suzhen, serta semua pejabat tingkat tinggi dan murid Gerbang Suci. Ada murid suci Fumai, kader senior, dan Feng Yun, leluhur agung Fumai. "Tuan, apakah Anda terluka?" Feng Yun bergegas ke tubuh Tan Yun, dan matanya yang keruh menunjukkan perhatian. "Tuan Feng, jangan khawatir." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Tuan Feng, saya akan tutup selama beberapa waktu. Setelah saya meninggalkan latuhan, saya memiliki hal terpenting yang harus saya bicarakan dengan Anda." "Haha, haha, bagus." Feng Yun berkata dengan hormat, bawahan sedang menunggu Patriark untuk dipanggil. Saat ini, di dalam hati Feng Yun, dia berpikir hal terpenting yang dikatakan Tan Yun adalah pernikahan antara Tan Yun dan Feng Qingcheng. Ketika Feng Yun hendak pergi, Tan Yun memanggilnya, dan pasangan itu menganggap Feng Yun sebagai miliknya, dan menasihati, "Feng tua, hari ini penguasa ini akan menghapus 8 leluhur dari 8 divisi. Aku tidak akan melepaskannya. Di masa depan, sekte kami terutama akan menyembuhkan yang terluka dengan menutup pintu, dan sekte akan dikelola oleh pemimpin sekte lama untuk sementara. Saya khawatir 8 leluhur besar akan mempermalukan pemimpin sekte lama. Begitu ini terjadi, saya harap Feng tua dapat membantu Patriark tua." Tan Yun berkata, "Di antara para pemimpin tingkat tinggi dari setiap aliran, hanya Feng tua yang bisa mempercayaimu." Patriark tua di mulut Tan Yun secara alami adalah Dan Tai Xuanzong yang turun tahta. "Jangan khawatir, Tuan." Feng Yun membungkuk, bawahan akan melakukan yang terbaik untuk membantu Patriark tua mengelola sekte. "Oke, terima kasih." Tan Yun berkata sambil tersenyum. Bawahan pergi. Setelah kata-kata Feng Yun, Tan Yun memandang Feng Qingcheng dan berkata dengan cerah, "Ketika aku meninggalkan latihan, aku akan pergi ke Tanah Suci Divisi Formasi untuk menemukanmu." "Siapa yang ingin kamu menemukanku?" Feng Qingcheng berseru, dan segera naik ke langit dan menghilang ke langit. Tidak heran Master Sekte, Qingcheng sedikit keras kepala. Feng Yun tertawa. "Ya," Tan Yun mengangguk. Setelah itu,
Feng Yun naik ke udara dan mengejar Feng Qingcheng, nenek moyang dari divisi formasi, pejabat tingkat tinggi dan murid dari gerbang suci divisi formasi juga lepas landas satu demi satu. Tan Yun memandang Feng Yun yang terbang di udara dan mencibir di sudut mulutnya, "Rubah tua, kamu bertarung dengan tuannya, kamu masih terlalu lembut. Jika kamu, rubah tua, bersedia membiarkan klan Feng tunduk padaku di masa depan, aku akan memberimu jalan keluar, jika tidak, klan Feng hanya akan punah." Setelah beberapa saat, di lautan awan yang luas, setelah Feng Yun menyusul Feng Qingcheng, dia memasang penghalang kedap suara, dan berkata dengan nada meminta maaf, "Qingcheng, ada sesuatu tentang Gaozu, aku ingin berbicara dengannya." "Anda?" Feng Qingcheng yang pintar menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih, "Gaozu, kamu tidak ingin memberitahuku untuk tidak membunuh Tantai Xuanzong, kan?" Feng Yun menjelaskan dengan mata muram, "Qingcheng, Anda dapat melihat bahwa Tan Yun alkemia, senjata, jimat dan formasi hampir berada di puncak dari 4 keterampilan hukuman surga di daratan. Dantai Xuanzong menganggap Tan Yun sebagai miliknya. Jika Gaozu membunuh Dantai Xuanzong, bahkan jika Tan Yun tidak tahu sekarang, kertas tidak dapat membungkus api. Begitu Tan Yun tahu, dia akan menjadi musuh bebuyutan kita di masa depan. Dengan cara ini, kami orang Feng akan kehilangan Tan Yun selamanya, dan kamu juga akan kehilangan suami yang baik." Mendengar pidato itu, Feng Qingcheng berkata dengan marah, "Suami apa? Aku tidak berjanji untuk menikah dengannya." Setelah kata-kata Feng Qingcheng, jantungnya berdetak kencang. Dia berkata dengan suara dingin, "Gaozu, ya, Tan Yun benar-benar luar biasa, yang berada di luar jangkauan pria lain. Jika dia tidak melakukan apapun padaku malam itu, aku mungkin menyukainya, tapi aku tidak akan menyukainya sekarang atau di masa depan." Mendengar pidato itu, Feng Yun menghibur, "Qingcheng, kami tidak akan memberitahumu hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Qingcheng, Dantai Xuanzong menamparmu di Gunung Huangfu kuno 9 tahun lalu. Tentu saja Gaozu ingin membunuhnya. Tapi Qingcheng, kamu tahu, sekarang orang yang ingin membunuh Dantai Xuanzong jauh dari kita, dan banyak orang ingin membunuhnya. Qingcheng, setidaknya Dantai Xuanzong tidak bisa mati sebelum Tan Yun meninggalkan retret. Setelah Tan Yun meninggalkan retret, Gaozu punya caranya sendiri untuk meminta Dantai Xuanzong mati." Puncak Gunung Kuno Huangfu. Saat ini, di aula di lantai pertama kuil Huangfu, Tan Yun duduk di meja. Di belakangnya, berdiri tegak dan anggun, Mo Mengyi dan Zhong Wuxiao, 2 putri. Di kursi tengah duduk Dantai Yu dan Dantai Xuanzong. Di kursi bawah, di sisi kiri dan kanan, ada 22 leluhur penegak hukum wilayah alam ilahi, dan saudara perempuan Sen Subing dan Sen Suzhen. "Xuan Kong," Tan Yun berkata sambil berpikir. "Tuan, apa yang Anda inginkan?" Xuan Kong, leluhur kedua penegak hukum, berkata dengan hormat. Tan Yun berkata dengan cemas, "Nenek moyang penegak hukum adalah kartu truf kami dengan mata-mata. Dengan orang tuanya, saya memiliki sedikit kepercayaan di hati saya. Saya tidak khawatir tentang keluarga di kota Wang Yue. Anda memimpin leluhur ke-17, 18, 19, 20, 21 dan 22 untuk segera pergi ke kota Wang Yue untuk melindungi keluarga saya. Sapa orang tua dan kakekku untukku, beritahu mereka untuk tidak membiarkan mereka mengkhawatirkanku, dan jemput mereka ketika aku benar-benar memerintah sekte."